menjelaskan apa sih, mengapa bisa terjadi dan bagaimana terjadinya vulkanisme. Nah, vulkanisme adalah proses yang terjadi akibat magma yang menyusut dari dalam atmosfer yang menerobos ke lapisan permukaan bumi. Vulkanisme pusat penyebaran terjadi di lokasi pegunungan tengah samudra, tempat dua lempeng berambang bertemu satu sama lain. Sebenarnya di seluruh Indonesia tepatnya ada 630 gunung api, 130 gunung api aktif dan 500 gunung api tidak aktif. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang proses vulkanisme itu sendiri. Nah, sebenarnya proses vulkanisme itu apa sih? Proses vulkanisme itu peristiwa yang terjadi ketika magma bergerak dari lapisan litosfer ke permukaan bumi. Nah, ada beberapa tahapan dari proses vulkanisme itu. Seperti yang bisa kita baca di sini, pertama-tama ini magmanya akan bergerak dari dapur magma, lalu nanti dia akan bergerak ke atas melalui diatrema yang bentuknya seperti pipa. Nah, setelah itu magma akan mencapai permukaan bumi dan berubah menjadi lava. Nah, biasanya lava ini tuh keluar dengan beberapa material lain seperti piroplastika. Nah, proses vulkanisme tersebut dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama ada intrusi magma, yang kedua ada ekstrusi magma. Nah, apa sih intrusi magma? Jam ke-7 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-8. Nah, intrusi magma adalah pergerakan magma pada lapisan kulit bumi yang tidak sampai ke permukaan. Nah, kenapa dia bisa nggak sampai ke permukaan? Dia itu cuma ada di kulit dari bumi tersebut karena tekanan yang dimiliki oleh magmanya ini sangat amat kecil. Jadi pas dia sudah mencapai celah-celah lapisan batuan di kulit bumi, dia itu bisa istilahnya membeku dan stuck di situ. Nah, intrusi magma ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada batolit, lakolit, sil, diatrema, intrusi koral, dan apolisa. Selanjutnya ada ekstrusi magma. Nah, berbeda dengan intrusi, kalau intrusi tadi kan cuma sampai di kulit buminya. Nah, kalau ekstrusi ini tuh dia sampai ke permukaan bumi. Karena tekanan yang dimiliki oleh magmanya ini jauh lebih kuat, akhirnya dia bisa keluar dari kulit bumi. Nah, yang dihasilkan sama si ekstrusi magma ini ada lava, lahar, ekstata, sama eksalasi. Nah, perbedaan lava dan lahar itu apa? Karena kan yang mungkin beberapa dari kalian tahu lava dan lahar itu kan sebuah hal yang sama kan. Tapi kalau lava itu magma yang berhasil mengalir ke permukaan bumi. Sedangkan lahar itu kalau si lava tersebut sudah bertemu dengan material-material lain. Nah, lahar itu ada dua, ada lahar panas dan lahar dingin. Kalau lahar dingin itu yang dia sudah bertemu dengan air, contohnya air sungai, air danau, atau air laut dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya lahar panas ini dia ketemu dengan material-material yang padat seperti bebatuan dan lain sebagainya. Nah, terus eksklusi magma ini dibagi menjadi tiga. Ada yang linear, sentral, dan areal. Nah, kalau linear ini, si magmanya ini keluar melalui sebuah celah di bumi yang bentuknya itu linear, bentuknya itu seperti garis gitu. Nah, eksklusi magma linear ini akan menyebabkan terbentuknya plato atau deretan gunung api. Nah, kalau magma sentral, seperti namanya sentral kan, dia terpusat di sebuah titik gitu. Nah, dia itu akan keluar dari pusatnya. Nah, hal ini tuh menyebabkan kerucut gunung api. Nah, kalau yang areal dia itu jadi nah, jadi kalau sentral itu di sebelah sini dan linear ini membentuk garis lurus saat keluarnya. Areal itu saat keluar dia itu akan mengumpul di daerah seperti ini. Jadi dia membentuk sebuah area. Kalau misalnya sebuah garis, kalau misalnya sentral itu pusat. Nah, hasil aktivitas
Contohnya adalah gunung Merbabu. Kedua ada gunung api Mahar. Gunung api Mahar itu puncaknya berbentuk seperti kawah. Jenis gunung contohnya adalah gunung Dieng. Gunung api perisai itu sesuai namanya berbentuk seperti halnya perisai dengan alas luas dan lereng yang melandai. Contohnya adalah gunung Mauna. Contohnya ada tipe-tipe gunung api dan letakkan di sana. Yang pertama ada tipe Hawaii. Tipe Hawaii itu terjadi karena lava yang keluar dari lava sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala. Sifat lava yang sangat cair ini menghasilkan bentuk seperti perisai atau lava. Contohnya adalah gunung Mauna. Yang kedua ada tipe Stromboli. Letusannya terjadi dengan interval atau tengah waktu yang bersamaan. Ketiga ada vulkano, mengeluarkan material padat seperti bom, abu, latih, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Keempat ada tipe Merapi. Tipe Merapi ini mengeluarkan lava tebal sehingga menyumbat pulau Jawa. Yang kelima ada tipe BTW. Letusan ini terjadi jika terdapat penyumbatan awan di gunung api yang mempunyai seperti baru, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Enam ada keren. Tipe yang sangat berbahaya dan merusak lingkungan. Itu contohnya kayak gunung Krakatau. Tipe Sen. Letusan tipe ini menyebabkan air danau berlalu akan berubah bersama. Karena dia ada tipe gunung api berdasarkan pertama ada gunung api yang aktif yang dapat meletus suatu saat. Kedua ada gunung api mati, gunung api yang tidak memiliki atauan erupsi sejak tahun 1600. Contohnya adalah gunung Ciburan. Terakhir ada gunung api Sirahan. Gunung api yang dapat meletus dan waktu-waktu lalu istirahat dalam jangka waktu lama dan dapat meletus kembali. Ada gejala dalam letusan gunung berapi. Yang pertama ada matahari mengering. Yang kedua ada surut di sekitar lereng atau kaki gunung memanas. Yang ketiga itu ada suara gemuruh. Dan yang keempat itu hewan liar mulai turun. Dan yang kelima itu tumbuhan lebih mudah lagi. Tolong kondusif ya. Cara pencegahannya itu yang pertama ada pemantauan dan pengamatan gunung berapi. Yang kedua ada pembuatan peta kawasan rawan bencana. Yang ketiga ada sistem peringatan dini. Yang keempat itu sosialisasi dan edukasi masyarakat. Nah selanjutnya ada dampak positif dari vulkanisme. Dampak yang pertama ini ada penyumburan tanah. Nah material yang dikeluarkan gunung berapi ini seperti abu vulkanik, dia mengandung unsur hara dan dia dapat menyumburkan tanah. Nah contohnya itu ada tanah di sekitar gunung Kelut menjadi subur akibat erupsi dari gunung Kelut. Lalu ada disebutkan daya mineral. Nah vulkanisme ini menghasilkan berbagai mineral berharga seperti emas, perak, timah, tembaga, aluminium, lalu ada granit, andesit, bata dan segala macam. Yang itu tuh dia bisa menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi beberapa orang yang tinggal di daerah. Lalu yang terakhir ada daya tarik pariwisata. Nah seperti yang kita lakukan banyak nih di antara dan Devan di sini suka naik gunung. Dengan keberadaan aktivitas vulkanisme itu menarik pariwisata. Lalu dampak negatifnya itu yang bangsa vulkanis ini adalah gas beracun. Nah jadi seperti yang kita ketahui pada beberapa saat mungkin jauh beberapa lama saat ini ya betul ya. Nah beberapa saat ini itu teknologi masih belum sebagus saat ini kan. Nah sampai akhirnya ada gas beracun yang dihasilkan oleh sebuah aktivitas vulkanisme, yaitu akhirnya tercatat ada 149 warga tewas akibat tragedi polusi nila di Dieng pada tahun 1970. Alasan Indonesia memiliki banyak gunung api adalah sebagai negara dengan aktivitas gunung api paling tinggi. Indonesia itu memiliki 127 gunung api yang aktif. Alasannya adalah karena Indonesia itu terletak di zona ring of fire. Ring of fire merupakan zona tektonik atau vulkanik yang paling aktif semua juga satu sirkum Pasifik. Ring of fire terbentang sejauh 10 km di berbagai negara di sepanjang Samudra Pasifik.
Belum.